nama saya Edward dari SD Aloysius Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang diet rendah karbon, menyelamatkan bumi dan menyehatkan badan. Amati, emisi karbon di dunia semakin meningkat, menyebabkan pemanasan global. Jejak karbon dalam makanan merupakan salah satu penyumbang emisi CO2. Diet rendah karbon membantu menurunkan emisi CO2. Diet rendah karbon umumnya mengandung kadar lemak lebih rendah, sehingga membantu menurunkan kolesterol LDL dan mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Bila diet rendah karbon terbukti bermanfaat menurunkan kolesterol LDL, diharapkan masyarakat lebih berminat melakukan diet rendah karbon. Bertanya, berapa banyak diet rendah karbon bisa mengurangi jejak karbon? Apakah nilai gizi diet rendah karbon sama baiknya dengan makanan sehari-hari? Apakah ada pengaruh diet rendah karbon terhadap kadar kolesterol LDL? Cari. Dilakukan penelitian menggunakan metode one group pre-test post-test design. Syarat untuk menjadi subjek penelitian: bersedia diet rendah karbon selama penelitian, bukan vegetarian atau sudah diet rendah karbon sebelumnya, tidak alergi dengan jenis makanan rendah karbon, tidak minum obat anti kolesterol. Awal penelitian, hitung rata-rata jejak karbon dalam diet sehari-hari. Hitung rata-rata nilai gizi dalam diet sehari-hari. Periksa kadar kolesterol LDL. Setelah menjalani diet rendah karbon selama 13 hari, hitung rata-rata jejak karbon dalam diet rendah karbon. Hitung rata-rata nilai gizi dalam diet rendah karbon. Periksa kadar kolesterol dan LDL. Data kadar kolesterol LDL dianalisis menggunakan PERT test. Berikut kegiatan yang saya lakukan. Menjelaskan prosedur penelitian kepada subjek penelitian. Pemeriksaan kadar LDL oleh petugas lab Pramita. Contoh menu makanan rendah karbon yang diberikan kepada subjek penelitian. Diskusi. Diet rendah karbon cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi para subjek penelitian. Kadar lemak diet rendah karbon juga lebih rendah 63,3% dibandingkan makanan biasa. Jadi, nilai gizi diet rendah karbon lebih baik dan seimbang dibandingkan dengan makanan biasa. Kadar rata-rata kolesterol LDL mengalami penurunan sebesar 19,1%. Hasil uji PERT test menghasilkan nilai T sama dengan 5,1 dan nilai tabel T sama dengan 2,8. Artinya, ada perbedaan bermakna antara kadar LDL subjek penelitian sebelum dan setelah diet rendah karbon. Rata-rata jejak karbon per hari para subjek penelitian menurun sebesar 49%. Yang saya pelajari dari penelitian ini adalah 1. Diet rendah karbon berguna untuk mengurangi emisi CO2. Kedua, diet rendah karbon terbukti bermanfaat untuk mengurangi kadar kolesterol LDL. Manfaat diet rendah karbon sangat besar. Mari kita melakukan diet rendah karbon untuk menyelamatkan bumi dan menyehatkan badan. Terima kasih.